menggelegar di udara. Seratus 107.7 MBS FM Gresik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil haqqil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal yaumil maw'ud. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Pendengar dan penyiar Dumai MBS FM dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa lagi berjumpa dalam kajian Al-Mustafa kita, yang mana pada kesempatan pagi yang insyaallah penuh berkah ini, kajian Al-Mustafa kita adalah tentang mengaji dari kitab Qabasun Nuril Mubin min Ihya'i Ulumuddin, yang mana tema kita pada kali ini adalah tentang cara, atau mungkin kita bisa mengatakan terapi ya, short terapi atau terapi untuk menghilangkan rasa atau sifat kesombongan dari diri kita. Oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh hafidhullah ta'ala fi kitabih Qabasin Nuril Mubin min Ihya'i Ulumuddin ila qawlihi ats-tsalitsu. Jadi ini yang ketiga. Mungkin saya ulangi lagi secara ringkas, bahwasanya beliau di pembahasan sebelumnya itu menjelaskan kalau tidak cukup ketika seseorang hanya mengetahui saja kalau sombong ini nggak bagus, hendaknya dia rendah diri kepada setiap orang, pada manusia, makhluk lain, ya, merendahkan dirinya. Ini tidak cukup, soalnya kadang nafsu kita ya, jiwa kita kadang itu bohong, menyembunyikan sebuah kebohongan, rendah diri yang palsu bisa kita katakan ya. Tidak sebenarnya rendah diri, tapi ada kesombongan yang tersimpan di dalamnya. Lah, kata beliau harus ada uji coba atau terapi ya, terapi yang harus dilakukan oleh seseorang. Yang pertama dulu disebutkan oleh beliau adalah coba dia misalnya berdebat dengan satu dari orang pada masanya. Orang yang satu leading, kalau bahasa kita mungkin orang yang satu masa, pada sama-sama ahli dalam bidangnya, misalnya berdebat dalam sebuah masalah. Lah, misalnya ketika kebenaran itu muncul dari lisan lawannya, rivalnya dalam debat tadi, kok dia merasa berat ya untuk menerimanya dan mengakui serta apalagi berterima kasih. Wah, ini berarti dalam dirinya ada kesombongan ini. Hendaknya dia apa? Takut kepada Allah, takwa kepada Allah, mengobatinya, berusaha mengobatinya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ya pengetahuan yang ada. Nah, yang sebelumnya disebutkan maksudnya bahwasanya nafsu kita orang, jiwa diri kita ini orang yang hina, orang yang rendah, kemudian sombong ini kan gak pantas kecuali hanya untuk Allah. Kemudian itu dan dibarengilah memaksakan dirinya untuk mengakui kebenaran. Oh, kamu benar memang. Saya mengucapkan terima kasih kepada kamu.
Saya mengakui kebenaran memang ada di dalam kamu. Lah seperti itu. Lah ini nggak cukup sekali dua kali, harus berkali-kali. Artinya supaya nanti tertancap pada diri seseorang. Karena perwatakan itu kan nggak cukup sekali dua kali. Untuk menjadikan rasa rendah diri dalam diri kita dan menghilangkan kesombongan ini supaya hilang juga dari diri kita, butuh latihan itu berkali-kali. Kalau sudah tertancap nanti akan mudah. Memang berat, apalagi pertama kali itu berat sekali itu. Dan yang kedua kemudian beliau menyebutkan dengan terapi kumpul misalnya ya, ketika lagi kumpul-kumpul dengan orang-orang yang seperti dia, orang yang sederajat kalau dalam mata masyarakat ya, dalam acara pesta-pesta misalnya perayaan begitu, dia kemudian mengajukan mendahulukan yang lain gitu lah, dia berjalan di belakangnya. Nah misalnya seperti itu dia merasa berat, wah ini juga ada kesombongan dalam dirinya. Terus di sini, nah, dalam yang kedua ini ada semacam tipu daya setan. Jadi misalnya dia duduk di paling belakang gitu ya, barisannya sandal-sandal gitu ya, atau dia ada jarak, menaruh jarak antara dirinya dengan orang-orang yang sederajat kalau dalam masyarakat, supaya dia dikira orang yang anda pasor kalau bahasa rendah diri. Nah, dia mengira dia itu rendah diri. Lah, ini perlu diperhatikan. Ini sebenarnya sama dengan kesombongan. Bagaimana kok sama dengan kesombongan? Iya, karena dia merasa meninggalkan haknya. Jadi dia sebenarnya merasa berhak di tempat yang depan, tapi dia kemudian di belakang karena merendahkan dirinya. Lah ini kan nggak pantas. Nggak pasnya bagaimana? Nggak pasnya itu begini. Karena dia merasa ada hak yang dia tinggalkan. Ya, merasa haknya ini, merasa berhak di depan ini loh, ini yang menjadikan seseorang itu sombong. Padahal kan itu kan belum tentu betul ya, karena manusia kan melihat di luarnya saja. Lah kita kan tahu diri kita sendiri dengan kekurangan yang ada, dengan hal kejelekan-kejelekan dalam diri kita. Lah kok kita merasa berat dengan orang-orang baik, kan berarti kan kita merasa orang yang harus di depan juga sebenarnya begitu kan. Makanya ada sebuah perkataan dari disebutkan oleh Ibnu Athaillah ya, di hikamnya beliau mengatakan man ro'a au man yara anna nafsahu mutawadhi'un fahuwa mutakabbirun, begitu kan. Barang siapa yang melihat dirinya itu orang yang rendah diri, maka dia orang sombong. Itu orang sombong itu. Lah ini nih maksud beliau di sini ini. Merasa punya hak tapi ditinggalkan. Nah, itu yang perlu itu masuk di situ budaya setan nanti. Sekarang yang ketiga ini ya. Ats-tsalitsu ayyujiba da'watal fakiri wa yamurra ila suqi fi hajatir rufaqai wal aqaribi. Terapi yang ketiga disebutkan oleh beliau adalah menerima undangan dan menghadiri undangan ajakan orang yang fakir. Diundang orang yang fakir, diajak orang yang fakir, dia mau, dia menerima. Lah ini termasuk latihan juga ini, karena tidak sembarangan. Berat, soalnya kalau dipikir secara keuntungan, apa keuntungan dia? Belum lagi nanti dilihat orang-orang, wah bersama orang miskin ini, bersama orang fakir. Nah, seperti itu. Dan nafsu ini kalau mau berarti dia rasa sombongnya ini tidak ada. Dan sebenarnya jiwa manusia condongnya ke kesombongan, kemewahan, keunggulan, keangkuhan seperti itu. Makanya perlu latihan untuk menghilangkannya. Terus juga beliau dimasukkan di sini juga berangkat ke pasar. Nah, pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan daripada teman-teman dan kerabatnya. Maksudnya dia belanja membelikan untuk teman-teman dan kerabatnya. Itu juga seterabil ya. Kalau orang yang
dalam hatinya tidak ada rasa misalnya sombong, itu berat itu. Ya kok enak kan gitu kan. Dia yang belikan, kemudian dia itu kalau dia sepintas mungkin ya seperti hal yang biasa. Tapi kalau orang betul-betul mau melatih nafsunya, melihat ke dalam hatinya, itu sebenarnya berat. Nah, dia soalnya memberikan sesuatu untuk teman yang lain, dan mengabdikan dirinya, bantu teman-temannya, kerabatnya. Nah kalau kita pikir enak yang masih tinggal makan saja, tinggal diam, tinggal gak usah pakai berat-berat seperti itu. Saya nggak pantas untuk membelikan. Saya ini harus dihormati, harus dilayani lah. Seperti itu kan, zaman manusia kan seperti itu. Nah, ketika kita yang berangkat langsung, itu kita merangi nafsu kita. Nafsu apa? Nafsu keangkuhan dan merasa dihormati, merasa tinggi. Makanya kalau seperti ini kok fa in thaqula alaihi fa huwa kibrun. Disuruh seperti itu, dimintai tolong seperti itu kok berat lah, itu ada kesombongan itu. Fahadhil af'alu min makarimil akhlak. Akhlak, perbuatan seperti ini loh. Ini termasuk akhlak yang mulia. Kan membantu sama muslim, sama saudara, memenuhi kebutuhan mereka. Orang fakir juga. Ini akhlak yang mulia. Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu. Ada sebuah cerita disebutkan oleh At-Tabrani di Mu'jamul Kabir. Pada suatu hari beliau ini berangkat ke toko pakaian Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam, beli baju gamis gitu ya, gamis yang langsungan itu ya. Pembeli itu penjahit, dijahitkan, kemudian selesai bajunya Rasulullah. Kemudian Rasulullah hendak keluar, sudah di luar toko, ada orang Ansor kemudian bilang kepada Rasulullah begini, wahai Rasulullah, saya minta baju dong, saya tidak punya baju, saya minta baju yang engkau pakai ini Rasulullah, saya nggak punya baju, bagaimana saya nggak bajuan ini. Akhirnya Rasulullah bajunya dilepas, itu Rasulullah dilepas, kemudian dikasihkan orang tadi, masuk lagi ya. Jadi beliau itu berangkatnya membawa uang 10 dirham. Dirham ini mata uang yang dari perak ya. Nomor 2, kalau yang pertama kan dinar ya, mata uang para orang-orang zaman dahulu, zaman sahabat itu, tabiin setelahnya. Itu dirham sama dinar. Dinar yang paling atas ya, karena dari emas. Masuk lagi Rasulullah, beli baju lagi. Tadi pertama beli 4 dirham, kemudian masuk beli 4 dirham lagi. Berarti uang beliau kurang terpakai 8 dirham. Sudah selesai keluar pakai baju. Nggak jauh dari toko baju tadi ada seorang wanita yang menangis. Didatangi oleh Rasul, ada apa kamu? Ya, kepeduliannya Rasulullah, ini akhlaknya Rasulullah, kemudian nggak biarkan ditinggal gitu ya, nggak, ada apa? Kemudian orang perempuan tadi bilang, kalau saya ini disuruh beli oleh keluarga, kemudian uangnya hilang, uangnya rusak, nggak bisa dipakai Rasulullah. Mau beli ini disebutkan. Rasulullah kan uangnya tinggal 2 dirham. Ya sudah, ini uang ini ada uang, pakai buat. Lah, setelah dikasih uang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tadi, perempuan tadi diam saja, nggak beranjak juga, nggak ngapa-ngapain. Rasulullah tanya, loh, kenapa? Ada apa lagi? Kan sudah saya kasih uangnya itu buat itu beli. Terus ada apa lagi? Iya Rasulullah, saya ini kalau saya ceritakan nanti saya sampaikan kepada keluarga saya, nanti saya dimarahi, saya nanti dihukum. Ya sudah, saya antar kamu pulang nanti. Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis beli kebutuhannya diantar pulang. Kemudian sampai ke rumahnya keluarga orang tadi, perempuan tadi. Rasulullah mengucapkan salam, assalamualaikum. Gak ada jawaban.
kedua kalinya Assalamualaikum, ketiga kali baru ada jawaban Waalaikumsalam, jawabannya bareng-bareng begitu. Ternyata orang di rumah tadi mendengarkan sejak awal ya. Sejak awal Rasulullah mengucapkan itu mereka dengar, tapi mereka menjawabnya dengan pelan-pelan. Kenapa demikian? Karena mereka tahu itu suaranya Rasulullah dan mereka senang mendengarkan suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rasa kecintaan mereka pada para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar suaranya sudah luar biasa, senang mereka. Dan mereka juga tahu kalau sunnahnya atau ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang mengucapkan salam itu 3 kali. Kalau ketiga kali nggak ada jawaban baru ditinggal pergi. Lah yang ketiga makanya dijawab oleh mereka ya. Radhiyallahu anhum ajmain. Ada apa Rasulullah kok sampai yang datang ke sini? Kita senang mereka menceritakan kebahagiaan mereka. Akhirnya Rasulullah menyampaikan ini ada orang perempuan ini gini. Ternyata perempuan tadi ternyata budaknya mereka. Dan mereka sayyidnya budak tadi kemudian bilang ke Rasulullah, Masya Allah itu Rasulullah, gak masalah, ya sudah, budak ini Rasulullah saya merdekakan untukmu ya Rasulullah. Akhirnya dimerdekakan. Berkah Rasulullah datang mengantarnya, karena mereka sayang senangnya ya datangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah di akhir perkataan beliau, di sabdanya beliau mengatakan, Allah memberkahi 10 dirham untuk nabinya. Jadi 10 dirham ini Allah memberikan pakaian ke orang Ansor, Allah memberikan pakaian untuk nabinya ya beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memerdekakan, membebaskan budak dari perbudakannya. Ini bagaimana Rasulullah yang mengantarkan, itu diantarkan oleh Rasulullah budak tadi ke rumahnya, padahal beliau siapa sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk daripada ajaran mulianya akhlaknya beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nufurun nafsi anha laisa illa li khubthin fil batini. Kalau ada jiwa manusia, jiwa seseorang tidak suka hal yang seperti ini, maka tidak lain itu ada keburukan yang tersimpan dalam diri orang tersebut. Makanya kita perlu introspeksi diri masing-masing, koreksi diri masing-masing. Kalau ada ya kita perangi, kita latihan. Lama-lama itu akan hilang, lama-lama hal seperti itu kalau kita dengan latihan dari terapia itu akan hilang. Kebiasaan baik akan muncul, yang jelek akan hilang. Ar-rabi'u ayyahmila hajatan nafsihi wa ahlihi wa rufaqaihi minas suqi ilal baiti. Yang keempat adalah di antara terapi atau latihannya, terapinya orang yang untuk menghilangkan kesombongan adalah apa? Membawa kebutuhan dirinya, keluarganya dan teman-temannya dari pasar ke rumah, membawakan kebutuhan. Jadi beli apa dia membawakan, baik itu kebutuhan untuk dirinya sendiri atau kebutuhan untuk keluarganya, untuk teman-temannya, dia membawakan dari pasar ke rumah. Ini termasuk latihan untuk daripada mengekang diri kita jangan sampai sombong. Fa in thaqula alaihi fa huwa kibrun. Kalau itu berat bagi dirinya, ini sombong, itu berarti ada kesombongan. Wa in kana la yathqulu illa ma'a musyahadatin nasi fa huwa riyaun. Misalnya dia membawakan seperti itu ya, membawa kebutuhan teman-temannya atau keluarganya itu, dia kalau banyak orang itu ringan, merasa ringan, nggak berat. Wah, ini ada riya di situ. Jadi kalau berat dari tobiannya ada kesombongan. Tapi berat ketika nggak ada orang. Kalau ada orang ringan, lah ini ada riya di situ. Berhati-hati. Wal qulubu la tudriku sa'adata illa bisalamatiha. Hati kita ini tidak akan menemukan kebahagiaan kecuali dengan keselamatan hati itu. Maksudnya bagaimana? Kebahagiaan sebenarnya itu akan ada dalam hati seseorang. Lah, hati seseorang tidak akan bahagia kalau masih ada yang namanya penyakit tadi itu, sombong atau riya. Ada yang tidak lepas dari hal tersebut. Allah Ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim.
kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang tidak ada penyakitnya. Maksudnya nanti menghadap ke di akhirat nanti yang selamat itu, yang bahagia. Wa an Abdullah bin Salam annahu hamala hizmata hatabin faqila qad kana fi ghilmani kama yakfika. Qala walakin aradtu an ujarriba nafsi hal tunkiru dhalik falam yaktani minha bima atathu minal azmi ala tarkil anafati hatta jarrabaha. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam, ya, ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi, ya. Abdullah bin Salam diriwayatkan beliau pernah membawa ikatan daripada kayu bakar, dibawa oleh beliau. Kemudian ada yang berkata, ngapain kamu ikut-ikut bawa? Enggak cukup tak pembantu kamu, kan kamu punya pembantu, punya budak untuk membawanya. Ngapain kamu ikut membawa? Enggak cukup sudah. Beliau bilang apa? Ada yang saya inginkan. Ya maksudnya cukup, ya sebenarnya bisa, tapi saya ingin menguji coba diriku. Saya ingin uji coba diriku, mengingkari hal itu apa tidak. Jadi pelajaran yang diambil dari sini, beliau tidak cukup kemudian dengan apa yang ada dalam dirinya, dengan keinginan kalau memang saya bisa saya akan bawa. Tidak, tapi langsung dipraktekkan. Untuk meninggalkan yang namanya keangkuhan dari diri beliau, dia langsung praktek, dilakukan. Meskipun sebenarnya ada budak-budaknya cukup, pembantunya bisa membawakan. Wa akhrajal Baihaqi fi Syu'abil Iman ini. An Abi Umamata wa dha'afahu man hamala bidha'atahu faqad bari'a minal kibri. Jadi Imam Baihaqi ini meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Umamah di Syu'abul Iman, ya. Tapi dia menghukumi hadis ini dhaif. Isinya hadis itu apa? Barang siapa yang membawa barang dagangannya atau barang perabotannya atau pembelajarannya, maka dia telah lepas dari kesombongan. Diriwayatkan di hadis itu. Ini dhaif tapi ya fi fadhailil amal kalau. Al-khamisu, yang 5, cara daripada latihannya atau terapi yang terakhir, yang kelima ini untuk menghilangkan kesombongan. Ayyal basa thiyaban badlatan. Memakai pakaian yang biasa, pakaian yang dipakai tiap hari gitu, pakaian yang tidak mewah, yang tidak wah gitu ya. Pakaian ganti biasa, sederhana. Kalau bahasa mungkin ya yang pantas bisa dijadikan gombal gitu ya, bahasanya pakaiannya biasa. Jangan cara seperti itu. Lah, ini cara ini katanya beliau, fanufurun nafsi anhu fil mala'i riyaun wa fil khalwati kibrun. Orang kalau memakai pakaian yang biasa ini kok merasa tidak mau, merasa berat, ingin menjauhinya. Kalau merasa beratnya atau ingin menjauhinya tadi banyak orang, ketika banyak orang, maka ini namanya riya. Maksudnya bagaimana? Dia itu ketika pakai pakaian yang biasa di depan halayak umum, banyak orang, itu kok merasa berat, maka dalam dirinya ada riya. Tapi kalau tidak ada orang sama sekali, tapi gak ada orang, tetap dia merasa berat untuk memakai pakaian yang biasa, maka ada kesombongan dalam dirinya. Makanya dalam rangnya dipakai. Soalnya kalau banyak orang kan jelas berarti kan ini ada pandangan manusia dalam dirinya kan begitu. Lah kalau nggak ada orang berarti kan jiwanya ada kesombongan dalam dirinya, tersimpan kesombongan. Qala alaihi salatu wassalam, innama ana abdun akulu kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, saya hanyalah seorang hamba. Saya makan ya seperti makannya hamba. Makanya beliau kadang di rumah itu seperti makan di bawah, duduk biasa seperti itu. Saya duduk juga seperti duduknya seorang hamba. Itu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan Imam Baihaqi, diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak.
Banyak ini Imam Ahmad juga, Imam Haythami. Nah, ketika dulu ada utusan raja dari raja kaisar mana gitu ya, diutus untuk melihat Rasulullah ini bagaimana orangnya keadaan. Melihat beliau seperti orang biasa, nggak ada kawalan, nggak ada penjagaan ketat, nggak ada mahkota atau apa tahtanya kursi kebesaran, nggak ada, seperti orang biasa. Akhirnya ada ini hadis ini juga. Jadi beliau sebenarnya jadi pilihan apakah menjadi penguasa ya yang dengan kerajaan dan dengan pengawalan dengan, ataukah nabi juga raja atau hanya seorang hamba nabi dan seorang hamba yang biasa. Beliau lebih memilih yang biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah ajaran dan tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila li Abi Musa al-Asy'ari inna aqwaman yatakhallafuna 'anil jum'ati bisababi thiyabihim falabisa aba'atan fasalla fiha bin nasi. Dikatakan kepada Abi Musa al-Asy'ari, Abi Musa al-Asy'ari beritahu ada orang-orang ini tidak mau sholat Jumat karena pakaian mereka. Akhirnya mereka nggak punya pakaian yang pantas gitu. Gara-gara nggak ada pakaian yang pantas ini, mereka nggak sholat Jumat. Akhirnya siapa? Abi Musa al-Asy'ari pakai pakaian jubah aba'ah ini ya. Sebenarnya aba'ah ini dipakai untuk perempuan yang hitam itu loh. Abayah kalau bahasa. Modelnya mirip seperti itu, tapi untuk laki-laki. Jadi baju yang lebar, luas, tanpa ada lengannya, ya, segini langsung panjang begini ini, lebar gitu kayak orang-orang Sudan itu ya, di orang-orang Sudan pakai seperti itu. Yang mana pakaian seperti itu kalau bagi orang-orang tersebut, bagi beliau juga nggak pantas. Beliau ingin menunjukkan bahwasanya nggak usah seperti itu. Pakaian yang pokoknya menutupi aurat bisa dibuat sholat ya sudah. Jangan sampai meninggalkan sholat Jumat gara-gara hanya pakaian yang kurang pantas, nggak pas bagi mereka. Nah ini kan mungkin untuk memerangi itu ya, namanya riya tadi itu ya. Ghayatul riyadhati fit tawadhu'i wallahu ta'ala alam bissawab. Nah ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allah semoga memberikan taufiknya untuk kita semua supaya bisa mengamalkannya dan menjadi sebab kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala terlebih kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah Subhanahu wa taala yang yanfa'ana bima 'allamana wa yu'allimana ma yanfa'una wa yaftah alaina futuhal 'arifin. Allahumma ya man wafaqa 'alal khairi lil khair wa 'anam 'alaihi wa fiqna lil khairi wa 'inna 'alaihi. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وجودا وإحسانا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنضل ونتبع الهوى. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Saya akhiri cukup sekian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali dan kesempatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.